Makanya kalau tauhidnya kuat, wah bu, sulit lah membuat forum kerjasama yang menyatukan kelompok yang berbeda, kepentingan yang berbeda, apalagi tarik menarik politik. 2014 itu kan adu jangkrik, tidak satu pun calon presiden yang kuat hari ini. Kemarin kita ada SBY yang masih kuat, hari ini sekeras Abu Rizal Bakri pun tidak kuat. Siapa yang akan muncul nggak tahu. Siapa tahu ada ustadz di sini tiba-tiba ujuk-ujuk jadi presiden. Amin. Waduh, maka mengumpulkan forum kerjasama itu sulitnya minta ampun. Kecuali saya bilang pada kiai saya, Gus, saya itu terbiasa di pusaran konflik, saya itu terbiasa dibenci orang, tidak semua orang suka. Prinsip dalam hidup ini ada tiga bu, ada yang mencintai kita, bangun silaturahminya, ada yang membenci kita. Kalau ada orang yang iri dengki, kata Imam Syafi'i, lawan dengan prestasi, tidak perlu dengan omong kosong apalagi fitnah. Lawan aja. Waduh, saya pak tiba-tiba diomongin orang, awas hati-hati, jangan deket, jangan ngundang Ustadz Maman, dia itu sarkub, sarjana kuburan. Karena saya sering ziarah kubur. Awas, jangan mesantrenkan anaknya di pesantren Al-Mizan. Masa ada non muslim datang ke rumah? Saya bilang emang gak boleh? Orang ngaji saya jelasin Islam kok. Saya rangkul mereka. Rangkul itu bukan berarti setuju, mudah-mudahan mereka dengar. Kalau mereka macam-macam tinggal digigit aja kupingnya. Itu kan indahnya bapak-bapak. Meyakini Islam sebagai energi buat perubahan dan perdamaian ini penting, karena bagi saya sebagai seorang muslim, inna din indallahil Islam, tanpa harus melakukan kekerasan seperti itu. Makanya kalau kita tauhidnya kuat, forum kerjasama ini akan kelihatan nanti kalau diomongin orang. Saya atau Ila Sakandari membuat ilustrasi menarik ketika ada seorang bapak dengan anaknya nuntun kuda, kudanya kecil, kurus, tuntun, kotoprak, ada yang ngomong, astagfirullahaladzim, bapak dan anak kok bodoh ya, kenapa atuh kuda teh tidak ditunggangi? Kata bapaknya, nak saya tunggangi ya. Akhirnya kuda itu ditunggangi, bapaknya dituntun anaknya, kotoprak, astagfirullahaladzim, wong tua ora dua isin, anaknya song nuntun anak bapaknya enak-enakan. Akhirnya anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Kira-kira masih ada yang ngomong nggak pak? Bagaimana ngomongnya? Dasar anak durhaka. Akhirnya kata anaknya, pak, daripada saya disebut anak durhaka, yuk naik ke kuda ini. Kuda sing kecil kurus itu ditinggangi loroan. Ada yang ngomong nggak? Bagaimana ngomongnya? Dasar bapak dan anak tidak punya perasaan, tidak punya rasa peri perkudaan. Akhirnya dua-duanya turun, ngambil bambu, digotong kuda itu berdua. Ada yang ngomong? Bagaimana ngomongnya? Dasar wong edan. Jadi pak camatnya jadi camatnya, Gus Padlu jadi koordinatornya, bapak-bapak dijadi kepala sekolah, jadi guru, jadi apapun, risiko dicaci maki, disalahpahami orang. Tenang aja, alhamdulillah. Yang kedua, ketika kita akarnya batangnya tinggi, maka itu yang disebut Idul Fitri. Yang kedua adalah kita mengokohkan akhlakul karimah, dan tidak ada contoh yang utama kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasul itu bapak-bapak, wajhuhu kal badri bal addu minal badar. Wajah Rasulullah itu seperti bulan purnama, malah lebih bercahaya daripada bulan purnama. Kita umatnya persis kayak bulan kena gerhana, apalagi yang belum gajian kelihatan banget. Ya Allah, apa yang dilakukan Rasul ketika berhadapan dengan orang yang tidak mengerti? Rasul lagi ngobrol-ngobrol sama siapa? Sama sahabat. Tiba-tiba datang orang Baduy, wer bae nguyuh bu ning masjid. Ada sahabat yang ngambil pedang, dia akan membunuh Baduy itu. Kata Rasul, Khalil Abbas, biarin. Kenapa ya Rasul? Bukankah dia mengencingi masjid kita? Iya, tapi bukankah dia belum tentu tahu bahwa ini masjid? Kata Rasul, biarkan dulu suruh kencing, nanti beres kencing diberitahu ini masjid, air kencingnya dibereskan. Itu akhlak Rasul. Coba bayangkan kalau ada yang kencing, kata Rasul, tiba-tiba dihentikan, bahaya. Mas, ajak gue mas, iya, kemana-mana Pak. Itulah Rasul pak, diludahin kecelot, diludahin kecelot, diludahin. Rasul tidak marah, yang ludahinnya sakit Rasul nengok.
Kira-kira di sini kalau ada orang yang meludahi kita, tiba-tiba dia sakit, ditengok boten? Didoakan boten bu? Didoakan cepat mati nggih? Apa yang membuat Rasul bisa kokoh? Saya nitip satu hal, Idul Fitri adalah kembali kepada uswah qudwah Nabi. Dan satu hal, jangan sampai kita melupakan Rasul mewanti-wanti sholat. Kira-kira sholatnya udah khusyuk nggak ya? Kalau guru-guru udah khusyuk belum bu? Kayaknya kayak saya lah ya. Yang pertama, orang yang cirinya belum khusyuk itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau udah waktunya sholat duhur, sholatnya jam 2:45 menit, sholat asar jam 5:48 menit, sholat isya menjelang subuh, alasannya repot Kang Maman, repot jadi bapak guru, ngajar santri supaya bermutu, pulang ke rumah ngurus anak cucu, sholatnya terburu. Itu kelakuan gua. Sarang sholatullah ala toha repote jadi pedagang, sholate apa maning dagange laris, durung sholat ngakune sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah. Yang kedua, yang namanya lalai sholat itu, kalau kita lagi sholat pikiran nggak ikut sholat. Allahu Akbar, barusan duit 10.000 di mana ya? Allah, perasaan ke warung nggak beli apa-apa, suami Allah 4 rakaat nginget duit 10, ketemu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholin. Oh, barusan bayar hutang ke pasolihin. Yang terakhir, yang namanya lalai sholat itu adalah orang yang beres sholat kelakuan tetap tidak sholat, takbir Allahu Akbar, tapi di luar sholat yang diagungkan bukan Allah. Ada yang mengagungkan kekuasaan, ada yang mengagungkan harta benda, ada yang mengagungkan jabatan, padahal tidak ada yang agung kecuali Allah. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, maka tidak ada yang kita agungkan kecuali Allahu Akbar. Makanya Pak, kalau orang yang sholatnya benar, nah ini kata kiai-kiai saya di Cirebon, wong sing sholatnya bener bakal bener uripe, wong sing durung bener uripe durung bener sholatnya. Lihat aja, ketika sholat kita ngadeg, tidak lama kemudian ruku, lalu tidak, bukankah ini ada siklus kehidupan? Hari ini kita sehat, besok lusa kita sakit. Hari ini kita bisa kumpul, tahun depan belum tentu bisa kumpul. Hari ini kita punya jabatan, besok lusa jabatan itu akan hilang. Siapa coba Bapak yang jabatannya terus menerus? Soekarno jatuh. Ketika meninggal, Soekarno hanya ditemani dokter pribadinya. Padahal ketika berkuasa, Pak Karno Pak, makanya juga Soekarno. Bayangkan, Karno itu kan pendengaran. Bagaimana dia, apapun yang ia ucapkan diikuti bangsa ini, tapi beliau jatuh. Ganti Pak Harto, 32 tahun Pak Harto berkuasa, tapi Pak Harto pun jatuh. Ganti Habibie pun jatuh. Ganti Gus Dur pun jatuh. Saya tanya Gus Dur, Pak, bagaimana sih rasanya ketika diturunkan dari kursi presiden? Kata Gus Dur, biasa-biasa aja Kiai Maman, karena saya tuh nggak niat kok jadi presiden. Saya kan cuma didorong oleh Mas Amin Rais ini jadi presiden, lalu suruh mundur oleh Amin Rais, ya mundur, nggak apa-apalah. Saya bilang, kenapa nggak dukung Mas Amin Rais? Wah, kalau Mas Amin Rais itu seumur-umur sampai mati pun tidak mungkin jadi presiden.
Kenapa Gus? Ya iyalah, wong presiden itu harus amin, A plus, ini kan amin katanya. Guyonan tingkat atas lah, saya nggak tahu. Saya bilang, Gus, Pak, nanti saya kasih Pak video-video bagaimana saya ngobrol itu. Disangkanya saya bohong. Ada rekaman saya, atau yang buka YouTube aja ya. Yang YouTube klik aja Kiai Maman, di sana ada pembicaraan saya dengan Gus Dur. 90 menit. Ada yang sambil pelukan, tiduran, ada yang tangannya tiba-tiba bermain dengan saya. Saya bilang, Pak, serius nggak sakit Pak waktu jadi kursi presiden? Enggak kok. Beliau baca Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Semuanya di tangan Allah kok. Saya bilang, serius nggak sakit ketika disuruh mundur? Serius kok. Kamu tuh kenapa sih serius? Saya bilang, kalau betul nggak sakit, kenapa harus ada dekret? Kenapa disuruh mundur aja, keluar dari istana nggak mau? Gus Dur tiba-tiba cerita, dia panggil Ruhut, Jenderal Ruhut itu, jelasin ke Kiai Maman. Ternyata Gus Dur itu mau turun, tapi karena merasa tidak bersalah. Gus Dur kalah secara politik, tetapi tidak salah secara hukum. Tetapi dalam politik, siapapun yang kalah itu salah, siapapun yang menang itu benar. Di politik gitu. Akhirnya Gus Dur minta ke Ruhut untuk minta surat dari Lurah Gambir. Dengan ini saya Lurah Gambir meminta saudara Abdurrahman Wahid untuk keluar dari istana sekarang juga. Ruhut bingung. Dia bilang, maksudnya apa? Lurah tambah bingung. Masa Lurah ngurusin presiden? Gus Dur kekeh tidak mau turun. Yang penting minta surat. Akhirnya dipaksa, Lurah nulis suratnya. Dengan ini saya Lurah Gambir, namanya siapalah, lupa lagi, meminta saudara Abdurrahman Wahid keluar dari istana. Gus Dur terima itu dan cium Pak. Alhamdulillah, masukkan ke celana pendeknya itu dan keluar. Kata Gus Dur, paling tidak kalau Allah bertanya kenapa anda meninggalkan tanggung jawab, Gus Dur akan jawab pada Allah, saya tidak bersalah ya Allah, tapi Lurah Gambir yang salah. Saya tanya, Gus, Pak, serius nih nggak sakit? Serius kok, saya tuh nggak, silahkan aja. Tapi kenapa sulit banget Pak disuruh mundur? Wah, itu yang kurang ajar tuh yang nyuruh saya mundur. Udah tahu saya tuh boro-boro mundur, maju aja dituntun. Itu guyonan-guyonan asik Pak. Nah, makanya kalau orang yang sholatnya benar itu tidak akan pernah putus asa, tidak akan berbuat onar. Kenapa? Dua hal itu yang menjadi titipan kita. Halal bihalal, artinya hulul, membebaskan kita dari keterbelengguan kita atas problem kemanusiaan, dan itu jawabannya hanya kembali kepada Allah Subhanahu. Halal bihalal artinya membebaskan, menguraikan, menjabarkan seluruh persoalan kita, dan tidak ada pribadi yang bisa menjadi contoh terbaik kecuali kita mengikuti uswah qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.